Baik Kak, sebelum memulai dalam wawancara, mari kita awali dengan doa. Kita satu dalam doa. Ada lagi ungkapan syukur yang kami naikkan kepadamu Tuhan, karena atas berkat dan rahmat-Mu, Tuhan bisa kumpulkan kami lewat Zoom ini Tuhan. Tuhan, di siang hari ini kami akan menjalankan wawancara kami bersama Kak Yohana. Kiranya Tuhan berkati wawancara ini dari awal sampai akhir wawancara ini bisa berjalan dengan lancar. Inilah doa dan sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke Kak, jadi sini saya akan memimpin wawancaranya. Saya langsung aja pada pertanyaan yang pertama. Bagaimana pandangan Kakak sendiri sebagai seorang Kristiani dalam memandangi tentang hari kiamat? Atau apa yang akan terjadi di hari kiamat? Oke, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, sebagai orang Kristen, pandangannya apa tentang hari kiamat dan apa yang akan terjadi? Ya, kalau sebagai orang Kristen, em, kalau dari kakak sendiri sangat percaya ya, kayak kenapa kayak gitu, kenapa percaya kayak gitu, karena ada di Alkitab ya. Kalau misalnya kita baca kan di kitab Wahyu itu sebenarnya semua sudah tergambar jelas meskipun bukan hanya di Wahyu ya sebenarnya. Kayak tersebar di berbagai, ada di perjanjian lama, perjanjian baru juga, tentang akhir zaman atau kiamat itu sendiri. Uh, ya karena memang ada di Alkitab, di mana itu adalah sumber kita sebagai orang Kristen, pastinya percaya. Dan apa yang akan terjadi kalau misalnya kayak dibilang, ya patokan kakak di sini ya di Alkitab. Kalau misalnya apa yang dibilang akan terjadi pada hari kiamat, yang pastinya itu kan kalau misalnya dibilang akhir zaman atau hari kiamat itu adalah saat dimana ya Tuhan Yesus datang kedua kali, di mana dia datang itu, kalau pertama mungkin dia datang sebagai, bukan mungkin, tapi yang pertama, Tuhan Yesus datang sebagai juru selamat bagi kita, dia menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Yang kedua, dia akan datang sebagai hakim. Nah, di mana datang keduanya itu, um, sebagai, kalau misalnya kita sebagai orang Kristen, kita juga sering kan kalau di gereja itu, ada pengakuan-pengakuan iman rasuli, di mana kita juga percaya bahwa ia akan datang dari sana kan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kalau dalam pandangan kakak, kiamat seperti itu, dan kalau mau dibilang, kalau dari kita iman Kristiani sendiri percaya kalau misalnya sebelum hal itu terjadi pasti banyak tanda-tanda kan, tanda-tanda akhir zaman atau tanda-tanda kiamat, di mana kalau mau dibilang sebenarnya sudah mulai terjadi ya, gitu. Sudah mulai banyak terjadi ya, kayak mulai ada banyak pengajaran-pengajaran palsu, um, terus sudah mulai banyak terjadi bencana, terus sudah mulai banyak juga perilaku-perilaku moral yang menyimpang, seks bebas, ada seks bebas yang mungkin di bawah umur, atau bahkan yang misalnya yang tidak bermoral, kayak saudara, mungkin kayak ada kasus ayah dan anak atau ibu dan anak. Seperti itu kan sebenarnya itu juga udah tanda-tanda. Terus banyak hal lainnya kayak gitu kan. Itu tanda-tanda di mana akan terjadi akhir zaman itu. Ya, kalau misalnya dibilang sih kiamat kapan, kan kita masih, itu semua rahasia Tuhan kan kapan. Kayak gitu. Mungkin itu dari kakak. Baik ya Kak, jadi di sini Kakak sendiri itu mempercayai bahwa hari kiamat itu benar-benar nanti akan terjadi dan ada sebagai pandangan seorang Kristen. Dan juga Kakak sudah menyinggung bahwa mungkin sekarang ini sudah ada pandangan-pandangan penggenapan tentang firman Allah untuk tanda-tanda akhir zaman nanti. Nah, sebagai Kakak sendiri seorang Kristiani, apa sih yang udah Kakak persiapin sampai saat ini untuk menyiapkan diri eh, pada saatnya nanti hari kiamat datang, Kak, atau akhir zaman datang?
Oke deh, kalau misalnya dibilang apa yang dipersiapkan sebagai orang Kristen, yang paling penting itu kita mempersiapkan iman kita sih. Karena apa? Kayak kan kalau misalnya saat waktunya itu Tuhan sudah bilang bahwa nanti akan banyak uh, orang-orang yang datang mengakui bahwa pengajar-pengajar sesat kayak gitu, atau orang-orang yang mencoba merayu kita untuk membuat kita jatuh kayak gitu, itu juga kan termasuk antikristus. Di mana kita sebagai orang Kristen kita harus percaya, kita harus tetap berpegang pada Kristus, kayak ya mau apapun godaannya kita harus tetap pada iman kita kayak gitu, pada Kristus kita harus setia sampai akhir. Kalau misalnya um, ya itu sih berarti kalau misalnya harus kita persiapkan iman kita yang kuat. Nah kalau iman kita mau diperkuat dengan apa kayak gitu, ya iman kita diperkuat ya dengan kita selalu untuk dekat sama Tuhan kayak gitu. Kita harus selalu untuk mau dekat dengan Tuhan, bersekutu bersama Dia, berkumpul bersama-sama dengan orang percaya. Jadi iman kita boleh selalu terbentuk. Paling seperti itu sih dari Kak. Baik, Kak. Berarti di sini Kakak lebih menekankan di pembentukan iman kita, gimana iman kita nanti bertumbuh, mempersiapkan diri, biar nanti pada akhirnya kita dapat sama-sama terangkat bersama dengan Tuhan. Kak, mungkin ini tadi adalah pertanyaan terakhir dari kita. Mungkin yang paling terakhir mungkin ada kata-kata atau pesan yang ingin Kakak sampaikan untuk kita. Oke, baik. Kalau untuk kata-kata ya pesan, ya kita semua sama-sama bergumul pastinya untuk menanti hari itu. Kita nggak tahu kapan, ya kata Tuhan, dia bakal datang seperti pencuri, kayak gitu. Kita nggak tahu, intinya kita harus bisa jadi seperti 5 gadis yang bijaksana. Kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Jangan sampai pas saatnya datang, maksudnya kita semua pastinya nggak mau dong pas sampai di akhir kita bakal apa ya, maksudnya bakal dihukum atau misalnya kayak masuk ke neraka kayak gitu kan, pasti siapa sih yang mau kayak gitu kan. Jadi intinya kita persiapkan diri dengan baik, um, ya persiapkan diri dengan baik, tetap bergumul, tetap setia sampai pada harinya nanti kita boleh diangkat bersama-sama dengan Dia. Oke Kak, terima kasih atas pesan yang udah Kakak berikan, motivasi udah Kakak berikan, dan juga terima kasih sudah bersedia menjadi pembicara kita pada siang hari ini. Untuk itu saya kembalikan kepada Kak Ika. Ya baik Kak, terima kasih untuk waktunya dan terima kasih juga untuk hasil wawancaranya di siang hari ini mungkin sangat terberkati, di mana Kakak mengingatkan kami lagi bahwa hari kiamat itu sudah benar-benar sudah tertulis dalam kitab Wahyu dan itu sudah benar-benar nyata, dan di mana kita juga harus mempersiapkan diri kita untuk menghadapi yang akan datang, dan persiapan diri kita itu kita bisa lihat semua sudah tertulis di dalam Alkitab dan itu bisa menjadi pegangan bagi kami. Terima kasih juga untuk motivasinya, ini sangat memberkati kami. Untuk menutup wawancara kami, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena begitu besar kasih-Mu, kami telah selesai dalam wawancara kami Tuhan Yesus. Terima kasih karena penyertaan-Mu dari awal sampai akhir wawancara ini bisa berjalan dengan lancar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, biarlah apa yang menjadi hasil wawancara ini bisa menjadi pengingat bagi kami bahwa akan ada di mana hari penghakiman Tuhan Yesus. Biarlah kami bisa mempersiapkan diri kami lebih baik lagi untuk menghadapi itu semua Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih juga untuk Kak Yohana yang bisa mau wawancara dengan kami di siang hari ini. Tuhan juga memberkati dia dengan segala aktivitasnya nanti Tuhan Yesus di siang hari ini. Di siang hari dia akan melanjutkan untuk dinas. Tuhan Yesus berkati dia, jaga dia, lindungi dia dan berikan dia
kesehatan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan Yesus berkati. Kiranya kami bisa menjalankan hari-hari kami ini dengan lebih baik. Inilah doa dan sembahyang kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Kak, terima kasih Kak. Terima kasih ya Kak atas kesediaannya sebagai narasumber kami. Nah, sebelum kami memulai, baiklah kita satu dalam doa dulu. Tetapi saya pimpin dalam doa Kristen ya Kak. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Di saat ini kami sudah berada di Zoom Tuhan. Kiranya Tuhan mau datang memberkati wawancara ini. Kiranya wawancara ini berjalan dari awal pertengahan hingga akhirnya dengan segala baik. Segala aktivitas kami serahkan kepada Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelumnya Kakak boleh perkenalkan diri dulu Kak. Oh ya, baik. Perkenalkan, nama saya Najaria. Saya sekarang kuliah di Universitas Islam Negeri Kota Bengkulu. Biasa dipanggil siapa Kak? Naja. Oke Kak. Jadi di sini kami punya 3 pertanyaan. Mau baca satu-satu atau langsung 3-3-nya aja Kak? Satu-satu juga boleh. Oke, pertanyaan pertama, apa yang terjadi pada hari kiamat? Yang kedua, apa yang Anda persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Yang ketiga, kalau misalnya Kakak percaya nggak mengenai hari kiamat atau adanya hari kiamat atau tidak gitu? Ya, baik. Yang pertama tadi pertanyaannya itu apa yang terjadi ketika hari kiamat, ya kan? Ya. Kalau menurut agama kami, hari kiamat itu adalah hari di mana berakhirnya seluruh kehidupan. Di mana pada saat hari kiamat itu, kalau di agama kami juga belum datangnya hari kiamat itu ada beberapa tanda-tanda tuh. Ada yang pertama yaitu tanda-tandanya ini apa namanya, laki-laki menyerupai perempuan dan sebaliknya perempuan menyerupai laki-laki. Dan ada juga apa namanya, turunnya Dajjal, terus Ya'juj Ma'juj, dan turunnya Nabi Isa ke dunia. Boleh langsung. Dan masih ada. Hari kiamat itu terjadi di mana dunia itu tidak ada lagi kehidupan dan hancurnya kehidupan yang ada di dunia. Mungkin itu saja. Oke, baik Pak. Terus pertanyaan kedua, Pak. Yang kedua, apa yang Anda persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Yang pastinya yang harus dipersiapkan untuk datangnya hari kiamat, saya itu sendiri kan menghadapinya dengan siap atau tidak siap. Saya harus siap gitu kan. Dimana hari kiamat itu kan datang untuk apa sih namanya, berakhirnya semua kehidupan tuh. Dimana saya sendiri mempersiapkan itu dengan beribadah, memperbanyak amal ibadah saya. Mungkin itu saja. Oke. Yang ketiga, apakah Kakak percaya mengenai hari kiamat? Percaya. Saya percaya dengan adanya hari kiamat. Oke. Oke, baik Kak. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Cuman ada 3 pertanyaan, dan teman saya di Simamura akan memberikan kesimpulan mengenai penjelasan yang tadi Kakak berikan. Ya, Oke Kak, dari penjelasan yang Kakak jelaskan dari 3 pertanyaan itu, saya tarik di sini kiamat itu merupakan terjadinya akhir dari seluruh hidup di bumi ini. Dan juga sebelum kiamat ada beberapa tanda yang bakal kita rasakan terutama pada agama Kakak, yaitu terjadinya seperti laki-laki yang menyerupai perempuan dan juga sebaliknya, dan turunnya para dajjal, dan juga ada turunnya Nabi Isa Isa yang Kakak bilang tadi.
Terus di hari kiamat itu juga tidak ada lagi kehidupan dan seluruh kehidupan bakal hancur. Nah, untuk pertanyaan keduanya juga kakak bilang kesiapan kakak untuk menanggapi hari kiamat itu kakak mempersiapkan ibadah kakak seperti sholat 5 waktu dan juga amal ibadah kakak dan kakak percaya juga akan adanya hari kiamat itu. Sekian yang kakak saya simpulkan kak dari jawaban kakak. Baik. Baik Kak, terima kasih Kak atas kesediaannya. Sekarang wawancara kami sudah selesai. Untuk itu, kami akan tutup dengan doa tutup. Kami persilakan teman Sri buat. Oke kak, karena wawancara yang sudah siap, mungkin singkat. Dan saya akan melakukan doa dalam agama kami ya kak Iman. Atau dalam doa, ya Bapa di surga, bersyukur kami panjatkan kepada Bapa segala berkat telah kau berikan kepada kami dalam ini. Bapa, sekarang kami telah melakukan kegiatan wawancara kami mengenai hari kiamat, kiranya apa yang kami dapat ini dapat kami berpikir. Pas Bapa dan kasih kamu keberuntungan. Oke baik Kak, boleh izin dokumentasi dulu?